Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hanifah Aski Amatullah, Febriana Kurniawati, Indah Budiyarti, Eni Uswatun Hasanah, Malinda Thania Raharja, Rara Rabita Uhti akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai analisis perkembangan sosial anak usia dini menurut teori ekologi Bronfenbrenner. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori ekologi Bronfenbrenner yang meliputi lingkungan mikrosistem, lingkungan mesosistem, lingkungan ekosistem, lingkungan makrosistem, dan lingkungan kronosistem. Yang pertama yaitu lingkungan mikrosistem. Mikrosistem merupakan lingkungan terdekat anak yang meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan hal-hal yang ditemui anak sehari-hari. Dalam mikrosistem, anak merupakan individu yang aktif, karena dalam mikrosistem terjadi interaksi langsung dengan agen-agen sosial yang telah disebutkan. Yang kedua yaitu lingkungan mesosistem. Mesosistem meliputi interaksi antar lingkungan di mikrosistem yang ketika terjadi masalah dalam mikrosistem akan berpengaruh bagi kondisi mikrosistem yang lainnya. Contohnya, pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya, dan hubungan keluarga dengan tetangga. Yang ketiga adalah lingkungan ekosistem. Lingkungan ekosistem merupakan sistem sosial di mana anak tidak terlibat secara langsung, akan tetapi anak mendapatkan pengaruh akibat dari permasalahan yang terjadi di ekosistem. Contohnya, pengaruh jam kerja orang tua terhadap perkembangan anak. Selanjutnya yang keempat ada lingkungan makrosistem. Subsistem dalam mikrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, nilai masyarakat secara umum di mana individu tersebut berada. Yang kelima yaitu kronosistem. Kronosistem merupakan peristiwa sepanjang kehidupan dari waktu ke waktu yang akan mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak. Contohnya, perkembangan teknologi seperti gadget atau internet membuat peserta didik nyaman, mahir, dan terbiasa menggunakannya dalam hal pendidikan maupun sebagai hiburan. Anak pertama yang kami observasi berinisial AFW, usia 5 tahun, sekolah kelas TKA. Teori Bronfenbrenner yang pertama yaitu lingkungan mikrosistem. Dari keluarga, kedua orang tua anak yaitu sama-sama bekerja. Ketika orang tua bekerja, anak diasuh oleh neneknya. Anak tersebut merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, anak terakhir dari keluarga tersebut. Ketika anak memiliki keinginan, orang tua lebih cenderung untuk mewujudkan keinginan anak, dan pola asuh yang diberikan bisa dikatakan di situ pola asuh permisif, karena ketika orang tua tidak menginginkan anak itu bertindak yang tidak diinginkan oleh orang tua, di situ orang tua tidak menjelaskan secara detail dan anak dibiarkan untuk dalam bergaulnya bersosialisasi dengan teman-teman. Dan dari teman sebaya di lingkungan sekitar cukup banyak, sehingga anak bermain di lingkungan bersama dengan anak seusianya. Teman sebaya di sana cukup banyak, pun ada juga kakak-kakaknya. Anak juga cukup mudah berinteraksi dan bergaul dengan teman sebayanya. Hanya ketika dia bersama dengan teman asing, ia harus beradaptasi terlebih dahulu sebelum anak itu bermain. Seperti kemarin ada adik saya yang satunya, di situ tidak langsung bermain tapi diam-diam dulu, baru setelah itu cukup lama dia berdampingan, baru di situ dia bermain bersama. Yang selanjutnya dari sekolah, dukungan yang diberikan sekolah pada anak sudah cukup baik. Stimulasi yang diberikan melalui kegiatan di sekolah juga sudah bagus. Yang selanjutnya lingkungan tempat tinggal. Dari TPA, kegiatan yang dilakukan anak setiap sore yaitu salah satunya adalah kegiatan TPA. Anak diajarkan tentang ilmu agama. Pada lingkungan ini, lingkungan sosial yang ada cukup baik pada anak.
teman-teman dari berbagai usia bergabung bersama dan saling bermain bersama-sama. Jadi dari segala usia di situ berkumpul dan bermain bersama-sama, tidak ada kesenjangan, tidak ada membeda-bedakan teman. Dari lingkungan mikrosistem tersebut, pengaruh yang ada pada perkembangan sosial anak yaitu kurangnya percaya diri anak. Di sini disebabkan karena kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat untuk membiasakan anak percaya diri. Namun rasa percaya diri anak berkembang ketika anak berada di lingkungan sekolahnya. Jadi lingkungan sekolah mendukung anak, di situ anak bisa percaya diri. Tapi ketika sudah di rumah, di situ anak kurang percaya diri karena lingkungan sekitar juga kurang dalam membiasakan anak untuk percaya diri. Yang selanjutnya mengenai disiplin anak. Disiplin anak ketika bersama dengan orang tua di sekitarnya itu kurang terlihat, akan tetapi ketika di sekolah anak mampu berperilaku disiplin. Yang selanjutnya mengenai sikap gigih. Anak mampu bersikap gigih ketika ia ingin mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi ketika itu tidak sesuai dengan keinginannya, dia masih di situ mudah menyerah, tidak ingin menyelesaikan sesuatu itu dengan tuntas. Selanjutnya, anak mudah bergaul dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, sehingga hubungan yang baik antara dirinya dengan lingkungan teman sebaya dan lingkungan tempat tinggal anak, yaitu lingkungan TPA, menumbuhkan sikap berbagi, menolong, dan membantu teman yang baik dalam diri anak. Yang selanjutnya, menghargai orang lain. Lingkungan mikrosistem yang telah dijelaskan sebelumnya itu menimbulkan dampak positif anak dalam hal menghargai orang lain. Anak mampu menghargai orang lain, artinya ketika orang lain memiliki keunggulan atau memiliki karya apa, di situ anak tidak mengejek, tidak mengolok-olok karya teman. Hanya saja anak tersebut juga ingin memiliki karya seperti milik temannya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan mesosistem. Hubungan keluarga dengan sekolah. Hubungan keluarga dengan sekolah yang terjadi kurang lancar karena terganggu dengan pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua itu dari pagi sampai siang, kadang sampai asar. Dan ketika sudah pulang, orang tua merasa lelah, capek, sehingga menjadikan hubungan keluarga dengan sekolah itu kurang lancar. Orang tua kurang begitu memperhatikan pada kemajuan anak, pada perkembangan anak. Jadi di dasar ketika anak sudah berada di sekolah, itu stimulasi itu diberikan oleh guru, dan ketika sudah sampai di rumah, orang tua kurang begitu melanjutkan stimulasi yang diberikan oleh guru ketika di sekolah. Yang selanjutnya, hubungan keluarga dengan teman. Hubungan keluarga dengan teman-temannya cukup baik. Di situ anak diperbolehkan bermain dengan teman-teman di lingkungannya, dengan tetap orang tua memberikan peringatan untuk tidak bermain dengan anak yang akan memberikan energi negatif pada anak. Hal ini memberi pengaruh pada anak, yaitu anak dapat bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Yang selanjutnya, hubungan keluarga dengan tetangga. Hubungan keluarga dengan tetangga di sini terjalin dengan baik. Dalam bermasyarakat juga tidak ada kesenjangan sosial, tidak terjadi kecemburuan sosial. Pengaruh lingkungan mesosistem terhadap perkembangan sosial anak, yaitu dari segi hubungan keluarga dengan sekolah sendiri itu perkembangan sosial anak dilihat dari segi kurikulum juga di situ kurang berkembang daripada anak-anak lainnya. Seperti misalnya sikap tanggung jawab anak di situ kurang, kemandirian anak juga kurang, rasa sabar, percaya diri anak juga kurang. Dari hubungan keluarga dengan teman, di situ anak dapat bersosialisasi dan mudah dalam menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Juga dalam hubungan keluarga dengan tetangga, di situ anak mudah bersosialisasi, bergaul dengan teman-teman sebayanya, pun dengan teman-teman yang berada di usia bawahnya dan di usia atasnya. Lingkungan yang ketiga yaitu ekosistem. Dilihat dari jam kerja orang tua. Jam kerja orang tua itu dari pagi sampai siang,
dan terkadang sampai asar. Dan salah satu orang tua itu ketika pulang dari bekerja, di situ langsung pergi untuk kulaan barang. Dan ketika pulang sudah merasa lelah. Hal ini berpengaruh pada kurangnya pengawasan yang diberikan pada anak. Walaupun ketika ditinggal bekerja, anak diasuh oleh neneknya. Perhatian yang diberikan orang tua bisa dikatakan kurang. Sampai-sampai terkadang anak merasa cukup puas hanya dengan nilai uang. Ketika kedua orang tua akan pergi, terkadang anak itu lebih memilih ditinggal dengan diberi uang dengan alasan untuk membeli jajan. Hal ini berasa kasih sayang orang tua saat ini terkalahkan oleh senilai uang. Pengaruh tersebut pada perkembangan sosial anak yaitu kurangnya perhatian yang diberikan orang tua terhadap anak menjadikan anak sedikit nakal dan terkadang bersikap tidak rasional. Lingkungan yang keempat yaitu makrosistem. Dari agama yang dianut oleh keluarga si anak adalah Islam. Dalam agamanya juga tidak fanatik, tidak harus pakem bersosialisasi dengan sesama, serta tidak membatasi dalam bergaulnya. Ajaran-ajaran yang diberikan juga baik, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Yang selanjutnya dari nilai masyarakat. Masyarakat sekitar terhadap keluarga anak terjalin hubungan yang baik. Dalam bersosialisasi, keduanya juga baik. Tidak ada membeda-bedakan satu sama lain, baik dalam bergaul orang tuanya maupun dalam bergaul anaknya. Anak diterima baik dalam masyarakat sekitar, sehingga tidak ada kesenjangan sosial dan tidak terjadi kecemburuan sosial. Nah, pengaruh yang diberikan pada perkembangan sosial anak yaitu membawa pengaruh positif bagi perkembangan sosial anak. Anak mampu bersosialisasi, beradaptasi dengan mudah, dan memiliki rasa kemandirian, rasa sosial yang bagus terhadap teman-temannya. Lingkungan yang kelima dari teori ekologi Brown van Brenner yaitu lingkungan kronosistem. Dilihat dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi menghasilkan adanya produk yang paling dekat dengan anak, yaitu adanya gadget atau handphone. Penggunaan gadget oleh anak ini cukup kebergantungan, terutama pada waktu siang hari. Ketika pagi sampai siang, anak lupa dengan gadgetnya karena dapat teralihkan dengan bermain bersama dengan teman-temannya. Dan juga ketika pagi hari, gadget atau handphone dibawa bekerja oleh orang tuanya, sehingga ketika anak ingin bermain handphone, tentu di situ tidak ada di sampingnya. Namun ketika siang hari, orang tua sudah pulang dari bekerja, anak sudah tergoda ingin meminjam, ingin bermain gadget atau handphone milik orang tuanya. Tentu di situ anak ingin bermain game yang ada pada handphone tersebut atau melihat YouTube. Dan ketika anak sudah memegang HP, anak sudah tidak terusikkan oleh kondisi sekitar. Anak fokus bermain dengan gadgetnya. Pun ketika gadget itu akan diminta oleh kakaknya ataupun siapapun, terkadang tidak boleh dan anak cenderung menangis. Yang selanjutnya dilihat dari wanita karir. Keadaan orang tua yang sama-sama bekerja menjadikan perhatian yang diberikan khususnya ibu pada anak di situ berkurang. Ibu bekerja dari pagi sampai siang hari dan terkadang sampai sore hari. Ketika pulang dari bekerja, orang tua merasa lelah, capek dan akhirnya istirahat. Tentu di situ perhatian sudah kurang. Perhatian yang diberikan sudah kurang. Dan jika malam hari ada kegiatan mengaji. Setelah itu terkadang langsung menyortir barang-barang dagangan yang akan dijual esok hari. Nah, ini memberikan waktu kebersamaan dalam keluarga di situ berkurang. Tentunya perhatian pengawasan yang diberikan pada anak juga berkurang. Dan yang terpenting di sini adalah yang penting anak diam. Jadi terkadang di situ
anak diberikan handphone untuk bermain. Yang terpenting anak diam, tidak mengganggu kegiatan orang tuanya. Nah, lingkungan ini membawa pengaruh terhadap perkembangan sosial anak, yaitu kehadiran gadget ditambah dengan kesibukan orang tua yang sama-sama bekerja menjadikan anak memiliki perilaku sosial yang agresif dan kurang sabar. Juga dalam tanggung jawabnya berkurang, kemandirian anak juga kurang. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis pada anak yang berinisial FRM usia 5 tahun kelas TKA. Untuk lingkungan yang pertama yaitu lingkungan mikrosistem. Lingkungan mikrosistem terbagi menjadi dua, yaitu hubungan antara lingkungan keluarga dengan teman sebaya serta hubungan sekolah dengan lingkungan tempat tinggal. Pada lingkungan keluarga, FRM ini diasuh oleh kedua orang tuanya. Ayahnya bekerja dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Hubungan keluarga FRM terjalin sangat baik, saling mendukung dalam perkembangan anak, serta memberikan perhatian yang terbaik untuk perkembangan anak. Kemudian, lingkungan dengan teman sebaya, FRM ini termasuk anak yang mudah bergaul. Ia juga memiliki banyak teman yang usianya sama dengan dia. Namun, FRM ini memerlukan beberapa waktu untuk pendekatan apabila memiliki teman baru. Lingkungan mikrosistem yang kedua yaitu hubungan sekolah dengan lingkungan tempat tinggal. Pada lingkungan sekolah, FRM mendapatkan stimulasi pada kegiatan yang mampu mendukung perkembangan anak. Permainan yang disediakan oleh sekolah dan FRM ini juga diberikan kebebasan pada saat bermain, namun tetap dengan memberikan pengawasan pada proses stimulasi perkembangan sosialnya. Kemudian, lingkungan tempat tinggal. Setiap sore, FRM ini melakukan kegiatan TPA di masjid sekitar tempat tinggalnya. FRM diajarkan tentang ilmu agama. Pada lingkungan ini terdapat berbagai usia yang mana mereka bermain bersama dan tidak ada yang membeda-bedakan teman. Dari hubungan yang telah terjadi pada lingkungan mikrosistem antara keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tempat tinggal memberikan dampak yang positif pada perkembangan sosial FRM. Terbukti menjadikan FRM sebagai anak yang percaya diri, disiplin, gigih, mau berbagi, menolong dan membantu, serta menghargai orang lain. Selanjutnya yaitu lingkungan mesosistem, terbagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan keluarga dengan sekolah, yang kedua hubungan keluarga dengan teman, dan yang ketiga hubungan keluarga dengan tetangga. Hubungan keluarga dengan sekolah. Hubungan keluarga dengan sekolah terjadi sangat bagus. Orang tua anak sangat peduli dengan kemajuan perkembangan anak. Apa yang diajarkan di sekolah diajarkan di rumah. Orang tua juga menanyakan pada guru kegiatan yang dilakukan anak ketika di sekolah. Yang kedua, hubungan keluarga dengan teman. Hubungan keluarga dengan teman-temannya cukup baik. Anak diperbolehkan bermain dengan teman-teman di lingkungannya. Dengan catatan, orang tua memberikan peringatan agar anak tidak bermain dengan anak-anak yang memberi energi negatif padanya. Orang tua juga selalu mengontrol jam bermain anak. Ketika anak sudah lama bermain atau waktunya TPA, maka orang tua akan mencari dan memintanya pulang. Yang ketiga, hubungan keluarga dengan tetangga. Hubungan keluarga dengan tetangga terjalin baik. Dalam bermasyarakat, tidak terjadi kesenjangan dan kecemburuan sosial. Dampak lingkungan mesosistem terhadap perkembangan sosial anak. Hubungan keluarga dan sekolah sangat baik. Orang tua selalu menanyakan kegiatan anak selama di sekolah, sehingga apa yang diajarkan di sekolah diteruskan oleh orang tua dalam menstimulasi perkembangan anak di rumah. Hubungan keluarga dengan teman dan tetangga juga baik, sehingga aspek sosial anak juga berkembang dengan maksimal. Selanjutnya adalah lingkungan ekosistem, yakni keluarga besar. Hubungan keluarga besar dari kedua orang tua terjalin dengan baik. Tidak ada kesenjangan,
dan tidak terjadi perbedaan antar keluarga. Semua bersosialisasi dengan baik. Dampak lingkungan ekosistem terhadap perkembangan sosial anak adalah anak akan mudah bergaul dengan saudara-saudaranya. Dengan begitu, anak akan belajar dengan saudara-saudaranya seperti berbagi, tolong-menolong, dan menghargai satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu lingkungan makrosistem. Lingkungan makrosistem terbagi menjadi dua, yaitu agama dan nilai masyarakat. Untuk agama yang dianut oleh keluarga FRM yaitu agama Islam. Dalam beragama, keluarga FRM ini tidak terlalu fanatik dan tidak membatasi dalam pergaulan FRM. Selain itu, FRM juga diajarkan tentang kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian, untuk nilai masyarakat, hubungan yang terjadi antara keluarga FRM dengan masyarakat sekitar tempat tinggal terjalin baik, tidak ada kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial. Kedua lingkungan tersebut membawa dampak positif bagi perkembangan sosial anak. Yang selanjutnya yaitu lingkungan kronosistem. Lingkungan kronosistem ini terfokus pada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang paling dekat dengan FRM yaitu berupa gadget. Pada akhir-akhir ini, FRM ini cukup tertarik untuk bermain gadget, namun masih dapat dikendalikan oleh orang tuanya. Gadget tidak begitu memiliki pengaruh besar pada FRM karena orang tuanya masih peduli dan memiliki prinsip bahwa anak seusia FRM belum saatnya untuk bermain HP. Pada lingkungan kronosistem memberikan dampak pada perkembangan sosialnya karena FRM ini menjadi lebih agresif dan kurang sabar pada saat bermain gadget karena ia merasa mendapatkan pengendalian dari orang tuanya, sedangkan teman-teman yang sebayanya tidak mendapat pantauan dari orang tuanya. Selanjutnya, kami mengobservasi anak berinisial A usia 6 tahun. Mikrosistem keluarga A, anak kedua dari 4 bersaudara, ibunya berprofesi sebagai guru TK dan ayahnya pengusaha. Tetapi sehari-hari A lebih banyak bersama pengasuhnya dan kembali bersama ibunya saat sore hari. Teman sebaya di sekitar rumah A tidak terlalu banyak, tetapi di sekitar rumah neneknya lebih banyak. Maka dari itu A lebih senang di rumah neneknya. Meskipun begitu, A tidak membedakan teman saat bermain. Hanya saja di lingkungan rumahnya tidak sebanyak temannya di lingkungan rumah neneknya. Lingkungan sekolah mungkin tidak asing lagi karena dulu rumah neneknya itu dekat dengan TK. Jadi jarak sekolah dengan rumah neneknya itu tidak jauh. Dan juga karena sebelum Arka masuk ke TK, dulu sering diajak ke TK oleh ibunya. Hubungan dengan guru termasuk A anak yang sopan. Setiap kali ikut piket ketika bersama ibunya, saat datang selalu mengucap salam dan mencium tangan. Selanjutnya, teman dan lingkungan tempat tinggal. Di rumah banyak yang seusia dengan A, tetapi A itu lebih sering bermain bersama teman-teman yang berada di lingkungan rumah neneknya. Jarak rumah A dengan rumah neneknya sekitar 20 km, karena kalau di rumah neneknya A itu bermain dengan sepupu atau saudaranya. Tetapi di sekolah A bukan anak yang pilih-pilih teman, dengan siapa saja A bisa bermain bersama. Lingkungan tempat tinggal. Rumah A itu termasuk ujung jalan, jadi hanya memiliki beberapa tetangga dekat yang beberapa meter dari rumahnya itu masjid. Kebanyakan di lingkungannya itu semua orang tuanya bekerja, jadi A sering bermain pada sore hari di lingkungan dekat rumahnya karena hampir semua anak di lingkungan rumahnya itu masuk sekolah yang full day atau yang dititipkan ke rumah neneknya. Dampak lingkungan mikrosistem terhadap perkembangan sosial anak. Percaya diri.
Lingkungan orang tua mendukung anak untuk memiliki sikap percaya diri seperti mengucap salam dan mencium tangan. Selain itu, lingkungan guru dan sekolah juga mendukung sehingga ia juga percaya diri untuk bertanya dengan guru. Disiplin. Disiplin anak terbentuk dengan baik. Hal ini dapat dilihat ketika sore hari ia mau untuk diajak pulang dari rumah neneknya. Ketika tidak boleh menggunakan gadget terus-menerus dan menyesuaikan dengan kebutuhan, A sudah mengerti dan melaksanakan. Gigih. Terlihat ketika ia ingin mengetahui sesuatu yang belum ia pahami dengan cara bertanya. Sikap itu terbentuk karena pengaruh baik dari lingkungan mikrosistem. Apabila A mengerjakan tugas dari sekolah dan kurang mengerti, pasti selalu bertanya kepada ibunya dan mencobanya sebelum meminta bantuan dari ibunya. Berbagi, menolong, dan membantu. Karena ia 4 bersaudara, sehingga orang tua mendorong anak untuk mau berbagi, menolong, dan membantu terhadap sesama. Selain itu, dengan anak berinteraksi dan bergaul dengan teman maupun saudara-saudaranya dapat mendorong anak untuk mau saling berbagi, menolong, dan membantu. Menghargai orang lain. Lingkungan dan keluarga mendukung anak untuk mampu menghargai orang lain. Saat A ingin pulang tetapi ibunya belum selesai ngobrol dengan temannya, ibunya berkata, "Teman ibu belum pulang, sebentar lagi ya kita pulang bersama-sama." Lalu A mengerti dan menunggu dengan sabar. Mesosistem. Hubungan keluarga dengan sekolah. Hubungan keluarga dan sekolah sangat baik. Banyak hal yang diajarkan di sekolah yang menjadi kebiasaan ketika sudah di rumah, seperti hal-hal kecil seperti mengucap salam, berdoa saat mau melakukan aktivitas. Ini semua juga karena sering distimulasi oleh ibunya. Jadi apa yang sudah diajarkan di sekolah juga selalu diterapkan oleh ibunya saat di rumah, walaupun memiliki pengasuh. Apabila ada tugas dari sekolah, selalu didampingi oleh ibunya ketika mengerjakan. Hubungan keluarga dengan teman. Teman-teman di sekitar rumah A termasuk lingkungan yang baik, tidak pernah membeda-bedakan saat bermain, sering bermain dengan yang sebaya, tetapi karena biasanya mereka hanya bertemu saat sore hari, jadi semuanya bermain bersama bahkan dengan anak yang umurnya lebih tua. Hubungan keluarga dengan tetangga. Hubungan keluarga dengan tetangga cukup baik meskipun ayah dan ibunya termasuk sibuk, tetapi mereka selalu menyempatkan diri untuk hadir apabila tetangga memiliki acara dan butuh bantuan, pasti selalu diusahakan. Ini yang menjadikan hubungan mereka dan tetangga selalu baik. Kemudian, dampak lingkungan mesosistem terhadap perkembangan sosial anak. Hubungan keluarga A dengan sekolah sangatlah baik, karena pengalaman yang diperoleh anak di sekolah juga dibiasakan kembali di lingkungan rumah oleh orang tua A. Hubungan keluarga dengan tetangga juga terjalin baik dan tidak ada perselisihan, sehingga hal ini berpengaruh pada anak dalam bergaul. Ketika hubungan keluarga dengan tetangga baik, maka hubungan keluarga dengan teman juga akan baik. Anak akan mudah untuk bergaul dan belajar bersama teman-temannya. Dengan demikian, aspek sosial anak akan berkembang lebih optimal. Yang selanjutnya, pada lingkungan ekosistem. Pada lingkungan ekosistem ini, terdapat jam kerja orang tua, di mana ibunya sebagai guru TK bekerja setiap hari dari pagi. Biasanya, jika tidak ada rapat atau pekerjaan lainnya yang harus diselesaikan di sekolah, pukul 2 siang ibunya sudah pulang. Sedangkan ayahnya bekerja sebagai pengusaha di bidang perkebunan. Ayahnya bekerja setiap hari, akan tetapi untuk jam bekerjanya fleksibel. Ayahnya sering memiliki banyak waktu dengan anak-anaknya. Terkadang, jika anak-anaknya tidak bersekolah, mereka akan diajak pergi ke kebun oleh ayahnya. A ini memiliki 3 saudara, di mana masing-masing dari mereka memiliki pengasuhnya sendiri-sendiri. Akan tetapi, pengasuh ini hanya sampai sore hari saja, karena setelah itu mereka akan kembali diasuh oleh ibunya. Dan untuk dampak lingkungan ekosistem terhadap perkembangan sosial anak, yakni adanya kebersamaan yang diluangkan oleh kedua orang tuanya setelah bekerja untuk anak, akan membawa dampak baik bagi perkembangan sosial anak. Karena dengan begitu, anak tetap mendapatkan perhatian, pengajaran,
dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Orang tua tetap membiasakan perilaku yang mampu mendorong aspek sosial anak. Dengan waktu luang yang diberikan orang tua kepada anak, orang tua sekaligus dapat menjadi role model bagi anak. Lanjut pada lingkungan makrosistem. Pada lingkungan ini terdapat lingkungan agama dan nilai masyarakat. Pada lingkup agama, A ini beragama Islam. Ayahnya termasuk orang yang paham agama dan selalu mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. A sering bercerita kalau ayahnya selalu mendongengkan cerita-cerita Nabi dan Rasul serta cerita sahabat-sahabat Nabi sebelum tidur. Sedangkan untuk nilai masyarakat, di mana masyarakat memiliki hubungan baik dengan ibu dan ayah A, karena di tengah kesibukannya bekerja, mereka selalu menyempatkan waktu untuk bersosialisasi. A juga termasuk anak yang mudah bergaul. Meskipun hanya pada sore hari, ia bisa bermain dengan teman-temannya di sekitar rumahnya atau TPA sore hari di masjid dekat rumah. Dan untuk dampak lingkungan makrosistem terhadap perkembangan sosial anak, yaitu lingkungan agama dan masyarakat membawa dampak positif bagi perkembangan sosial anak. Dan yang terakhir, pada lingkungan kronosistem. Pada lingkungan ini terdapat perkembangan teknologi. Berkembangnya teknologi tidak menjadikan orang tua A melepas A dengan mudah menggunakan gadget. Jika tidak weekend atau akhir pekan, A hanya menggunakan gadget pada jam-jam tertentu, seperti saat mengerjakan tugas sekolah. Ada kesepakatan antara A dan ibunya, karena ibunya sendiri menerapkan apabila sore hari akan membersamai anak-anaknya dan tidak banyak menggunakan gadget. A jadi tidak ketergantungan gadget seperti anak-anak lain. Ia lebih sering menggunakan waktunya untuk hal-hal lain seperti membantu ayahnya di kebun. Ibu dan ayah A sama-sama bekerja, tetapi mereka juga bijak dalam membagi waktu, seperti ibunya ketika sore hari selalu membersamai keempat anaknya. Ibunya juga selalu bertanya kepada anak-anaknya mengenai apa saja yang sudah mereka kerjakan pada hari itu. Ibunya tidak lepas tanggung jawab dalam pengawasan terhadap anak-anaknya. Ibunya juga mendampingi anaknya dalam mengerjakan tugas sekolah. Meskipun orang tuanya bekerja, tetapi mereka dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. A juga tidak kurang kasih sayang, sehingga A menjadi anak yang ceria. Dan untuk dampak lingkungan kronosistem terhadap perkembangan sosial anak, yaitu meskipun anak diberi batasan dalam bermain gadget, akan tetapi ia tidak terlalu memaksakan orang tuanya untuk memperbolehkannya bermain gadget, karena anak lebih suka untuk membantu ayahnya ketika berkebun atau melakukan kegiatan lainnya. Anak mengerti kapan harus menggunakan gadget dan kapan harus menyudahi bermain gadget. Nah, cukup sekian presentasi dari kami mengenai hasil observasi analisis perkembangan sosial anak usia dini menurut teori ekologi Bronfenbrenner. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.